Oke, jadi imbauan ini memang dikeluarkan tujuannya adalah untuk mencegah terjadi penumpukan pemudik ya di satu waktu karena kan cuti bersama ini berakhir pada hari ini. Nah, selain penumpukan kendaraan, nah yang menjadi concern para pemudik yang akan kembali ke wilayah masing-masing adalah kondisi cuaca. Iya. Nah, kita akan membahas mengenai hal tersebut dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan online. Yang pertama ada Adita Irawati, ini juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan ada Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi Mbak Adita, Pak Guswanto. Selamat pagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin semuanya. Selamat pagi Bayu, kita, Mas Pak Guswanto juga. Minal aizin wal Ya, faizin. sebelum kita ngobrol dengan Mbak Adita dan juga Pak Guswanto, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak laporan dari rekan kami. Ada Ervan ya, yang ada di wilayah Cirebon, Jawa Barat untuk menyampaikan perkembangan arus balik di sana. Ervan. Baik Bayu, pagi ini arus balik dari arah Jakarta, dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di Pospam Palimanan, saat ini terpantau mulai mengalami peningkatan. Hal tersebut menurut pihak kepolisian sejak pagi dini hari hingga pagi ini sebanyak sekitar 200 kendaraan bermotor dari arah Jawa menuju Jakarta melintas di jalur Pandora Palimanan. Selain itu dapat terlihat di layar kaca Anda, jalur ini merupakan jalur titik pertemuan yakni antara jalur dari arah Jakarta menuju arah Jawa dan dari arah Bandung menuju arah Jawa. Namun selain kepadatan di jalur arteri ini, jumlah volume kendaraan sejak kemarin hingga pagi ini terus mengalami peningkatan. Bahkan petugas di Pospam Palimanan ini sempat beberapa kali melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti memanualkan lampu merah di sekitar jalur Palimanan ini. Diperkirakan volume kendaraan di Pandora Palimanan ini akan terus mengalami peningkatan hingga siang nanti, bahkan nanti malam. Hal tersebut merupakan prediksi yakni puncak yang akan terjadi pada hari ini maupun kemarin. Hal tersebut yang dapat saya laporkan bahwa pada tanggal 26 besok sebagian para pekerja akan kembali beraktivitas seperti biasa. Baik Bayu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ervan atas laporan Anda langsung dari wilayah Cirebon. Saya mau langsung lanjut ke Mbak Adita. Kalau tadi yang disampaikan Ervan, ini ada peningkatan untuk pergerakan pemudik ya di wilayah Cirebon. Tapi saya ingin fokus dulu ke datanya Mbak Adita secara keseluruhan. Ini pergerakan pemudik untuk kembali ke Jakarta untuk hari ini dan besok itu seperti apa? Prediksi dari Kementerian Perhubungan. Ya, data kami pada H+1 ya kemarin setelah Lebaran memang sudah terlihat adanya tren kembali ke daerah asal ya, khususnya ke arah Jakarta dan Jabodetabek. Ini kalau dilihat saja dari catatan mobil yang masuk, itu ada sekitar 250.000 yang kembali ke Jakarta. Ini satu yang sudah kami prediksi, rata-rata harian memang akan sebesar itu ya. Tetapi kalau dilihat dari trennya, rasanya puncaknya belum sampai. Jadi kemungkinan besar memang hari ini akan menjadi puncak tertinggi ya setelah H+1. Begitu juga dengan transportasi umum. Kita melihat di transportasi umum sudah ada peningkatan, tetapi belum mencapai puncaknya, khususnya untuk angkutan udara dan kereta api. Sekali lagi kita akan identifikasi memang hari ini dan terus kita pantau. Begitu juga dengan penyeberangan. Penyeberangan pun demikian, kami melihat sudah naik dan naiknya signifikan, tapi belum capai puncak. Puncak kita lihat akan terjadi hari ini. Baik, saya mau ke Pak Guswanto karena tema kita kan harus balik di bawah cuaca panas begitu ya. Nanti mungkin juga Mbak Adita bisa merespon ini, terutama kesiapan posko-posko ya, posko kesehatan yang dibutuhkan oleh pemudik. Nah, Pak Guswanto, sebenarnya kondisi cuaca panas kita bicara Sabtu Minggu ini saja. Kalau minggu lalu kan kita kerasa banget, panas banget. Salah satu, Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara. Di India kita lihat cerita bahwa sampai mengelupas aspalnya. Di Indonesia sebenarnya gimana Pak? Kenapa hal ini bisa terjadi Pak?
Baik, Mas Bayu. Kalau di Indonesia ini yang muncul adalah suhu maksimum harian ya, artinya bukan gelombang panas. Itu yang perlu dicatat terlebih dahulu. Fenomena yang udara panas yang terjadi di Indonesia itu kalau kita lihat lebih mendalam dan lebih berkarakteristik itu sebenarnya kita lihat dari suhu yang terjadi ya. Pada saat ini suhu yang maksimum itu terjadi tertinggi itu baru 37,2 derajat Celcius dan ini terjadi di Ciputat. Nah, sebabnya kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa pada saat ini bulan April Mei itu bahwa sistem perawanan itu tidak ada yang menghalangi sinar matahari untuk masuk karena pada saat ini adalah perawanan itu sudah sangat minim, artinya beberapa wilayah sudah mulai memasuki musim kemarau. Kemudian kalau kita lihat normalnya ya suhu maksimum di kita itu berkisar antara 33 sampai 36 derajat Celcius. Kemudian yang kedua sebenarnya karena lintang Indonesia itu posisinya juga posisi lintang rendah sehingga belum atau tidak memungkinkan untuk terjadinya gelombang panas atau heat wave seperti yang terjadi di negara-negara lain ya, seperti di India, Thailand dan seterusnya. Itu sangat berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Makanya mereka berada pada lintang menengah ya. Sehingga ini sangat berbeda sekali. Itu yang bisa disampaikan Mas Bayu. Oke. Nah, baik itu tadi soal bagaimana ya sebenarnya cuaca panas itu. Tapi yang menjadi concern juga Pak Guswanto dan Mbak Adita begitu ini mungkin hari ini kan diprediksi menjadi puncak arus balik begitu. Tapi mungkin juga akan ada beberapa pemudik yang kembali selama 1 pekan ini. Kondisinya akan seperti apa kira-kira? Apakah cuaca panasnya masih akan bertahan? Dan bagaimana persiapan yang dilakukan terutama dalam hal ini dalam pemerintah? Untuk hal-hal tersebut kami akan bahas sesaat lagi ya. Kami akan kembali sesaat lagi.